Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Nila Ferry Asmarita, Novia Cindy Safitri, dan Nur Asia di sini akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Islam. Yang pertama yaitu pengertian kekuasaan atau wewenang. Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang untuk memengaruhi perilaku orang lain sehingga orang lain tersebut akan berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh orang yang memiliki kekuasaan. Adapun wewenang pada dasarnya merupakan bentuk lain dari kekuasaan yang seringkali digunakan dalam sebuah organisasi. Wewenang ini merupakan kekuasaan formal atau telegitimasi. Dalam sebuah organisasi, wewenang dapat dibedakan menjadi 3, yaitu kewenangan lini yang merupakan kewenangan berupa tanggung jawab yang diemban oleh para anggota organisasi terhadap berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua yaitu kewenangan staf, adalah kewenangan yang diemban oleh para anggota organisasi untuk membantu bagian-bagian dalam sebuah organisasi yang memiliki kewenangan lini. Dan yang ketiga yaitu kewenangan fungsional, merupakan kewenangan yang diemban orang-orang yang berada dalam bagian tertentu di organisasi, memiliki kewenangan lini maupun staf, namun juga karena tugasnya. Selanjutnya, sumber kekuasaan atau wewenang. Adapun menurut Robbins dan Jutgo, berdasarkan sumbernya, kekuasaan dibagi menjadi 2, yaitu 1. Sumber kekuasaan antar individu yang terdiri dari A. Kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang didasarkan pada posisi individual dalam suatu organisasi. Yang selanjutnya yang B yaitu kekuasaan personal, yaitu kekuasaan yang berasal dari karakteristik unik untuk yang dimiliki seseorang individu. Yang kedua yaitu sumber kekuasaan struktural yang terdiri dari kekuasaan memaksa, yaitu kekuasaan yang timbul pada diri seseorang karena ia memiliki kemampuan untuk memberikan hukuman terhadap orang lain. Yang B yaitu kekuasaan memberi imbalan, yaitu kekuasaan yang timbul pada diri seseorang karena memiliki posisi sebagai pejabat pada struktur organisasi tersebut. Yang selanjutnya yang C yaitu kekuasaan resmi. Kekuasaan resmi merupakan kekuasaan yang timbul dari seseorang karena ia memiliki posisi sebagai pejabat pada struktur organisasi. Yang selanjutnya yang D yaitu kekuasaan karena ahli. Kekuasaan karena ahli yaitu kekuasaan yang timbul pada diri seseorang karena ia memiliki keahlian, keterampilan, atau pengetahuan khusus dalam bidangnya. Yang E yaitu yang terakhir, kekuasaan karena pantas dijadikan contoh. Maksudnya yaitu kekuasaan yang timbul pada diri seseorang karena ia mempunyai sumber daya kepribadian yang menarik atau karisma tertentu. Kemudian C. Sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu organisasi atau pada struktur organisasi. Sentralisasi banyak digunakan pemerintah sebelum otonomi daerah. Sedangkan desentralisasi berasal dari bahasa Latin, yaitu de. De yang berarti lepas dan sentrum artinya pusat. Desentrum berarti melepas dari pusat. Sehingga desentralisasi dapat diartikan sebagai penyerahan wewenang politik dan administrasi dari puncak hierarki organisasi atau pemerintah pusat kepada jenjang di bawahnya, yaitu kepada pemerintah daerah. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan penyampaian materi dari teman saya. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang kelebihan dan kelemahan dari sentralisasi dan desentralisasi. Kelebihan dan keterbatasan sentralisasi dan desentralisasi yang pertama yaitu kedekatan dengan pihak sasaran. Pendekatan desentralisasi memungkinkan organisasi untuk lebih dekat dengan pihak sasaran. Yang kedua yaitu pengetahuan lokal atau lapangan. Desentralisasi menggambarkan adanya cara pengorganisasian yang berbasiskan pengetahuan lokal atau lapangan secara lebih baik. Yang ketiga yaitu penerima dari pihak sasaran. Desentralisasi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan diharapkan dapat melakukan pendekatan berdasarkan daerah di mana pasar sasaran dituju. Pendekatan ini akan membantu perusahaan untuk lebih dapat diterima oleh pihak sasaran atau pasar sasaran.
Yang keempat yaitu keputusan yang lebih fleksibel. Konsekuensi logis dari desentralisasi adalah keputusan yang diambil oleh organisasi akan lebih fleksibel karena sangat disesuaikan dengan kondisi lokal di mana organisasi tersebut berada. Yang kelima yaitu sifat keumuman dari cara pengelolaan. Organisasi yang masih mempertahankan cara sentralisasi memandang bahwa pada dasarnya cara mengelola sebuah organisasi umumnya sama dari satu organisasi ke organisasi lainnya. Konsumen pada umumnya menginginkan harga yang murah, kualitas, dan pelayanan yang memuaskan. Semuanya bersifat umum di seluruh pasar sasaran. Yang keenam yaitu efisiensi biaya. Desentralisasi berarti adanya staf tambahan, regulasi tambahan, bangunan tambahan, dan adanya biaya tambahan. Tambahan biaya ini menyebabkan organisasi cenderung mengalami inefisiensi, sedangkan pendekatan sentralisasi tidak memiliki konsekuensi tambahan biaya karena cara pengelolaannya langsung dari pusat atau dari hierarki yang tertinggi. Yang ketujuh yaitu kesamaan kualitas. Sentralisasi dapat menjamin terpeliharanya kualitas dari apa yang diberikan oleh organisasi. Dan yang terakhir yaitu adanya kemajuan teknologi. Sentralisasi tidak selalu berarti lambat dalam berbagai hal akibat adanya kemajuan teknologi. Berbagai keputusan, kebijakan, sampai cara pengerjaan dari organisasi dapat dilakukan dengan lebih cepat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.